Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik industri, bersama kita bisa. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Umpam Mengajar. Perkenalkan, saya Teddy Dahniar, dosen teknik industri S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah manajemen logistik. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan, jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen dan organisasi logistik. Pembahasannya akan meliputi beberapa hal sebagai berikut. Pertama, hubungan dan fungsi perusahaan. Kedua, struktur organisasi logistik. Ketiga, peran manajer logistik dan distribusi. Keempat, skema pembayaran. Kelima, pemilihan karyawan dan aset sementara. Apakah teman-teman sudah mengetahui bahwa logistik dan distribusi diorganisasikan dalam suatu perusahaan? Jika belum, kita akan bahas dahulu. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita kaji terlebih dahulu apa itu manajemen dan organisasi logistik. Menurut seorang pakar yang bernama Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi logistik adalah wadah yang mengelola kegiatan aliran barang. Kegiatan aliran barang yang dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan secara manajerial dan kegiatan secara operasional. Pentingnya mengintegrasikan fungsi logistik ke dalam bisnis secara keseluruhan telah ditekankan pada berbagai waktu. Pandangan yang lebih mendasar tentang logistik diambil dengan diskusi tentang skema pembayaran yang digunakan dalam lingkungan distribusi dan logistik. Akhirnya, beberapa poin penting diangkat tentang pemilihan karyawan dan aset sementara. Kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah manajemen logistik dengan pokok bahasan manajemen dan organisasi logistik. Kita mulai pembahasan dengan topik hubungan logistik dengan fungsi perusahaan lainnya. Logistik dan rantai pasokan dipertimbangkan dalam konteks bisnis dan ekonomi secara keseluruhan. Secara khusus, penghubung logistik dengan fungsi perusahaan lainnya yang akan dibahas yang utama adalah produksi, pemasaran, dan keuangan. Ada dua poin utama yang harus dibahas pada tahap ini. Poin pertama, bahwa logistik adalah elemen penting dalam keseluruhan struktur bisnis perusahaan yang dapat diilustrasikan menggunakan keterkaitan logistik dengan fungsi-fungsi lainnya. Pertama, dengan produksi, seperti penjadwalan produksi, urutan produksi, kontrol produksi, proyek gudang pabrik, stok bahan baku. Dengan pemasaran, meliputi layanan pelanggan, pengepakan, lokasi pusat distribusi, tingkat stok, pemrosesan pesanan. Kemudian dengan keuangan penyimpanan, kontrol inventaris, pembiayaan peralatan, pengendalian biaya distribusi. Dalam proses perencanaan strategis, elemen-elemen seperti analisis pasar dan pembuatan kebijakan tidak dapat diturunkan tanpa pemahaman tentang persyaratan layanan pelanggan dan alternatif pilihan saluran. Dalam setiap pelatihan penilaian kebijakan dan penentuan strategi, persaingan, pengetahuan tentang elemen-elemen logistik utama sangat penting. Faktor apapun yang terkait dengan perolehan, penyimpanan, dan perpindahan barang tentu harus relevan untuk menentukan rencana bisnis perusahaan. Alasan perusahaan mungkin gagal untuk memungkinkan masuknya logistik yang cukup ke dalam proses perencanaan perusahaan mungkin karena sifat dinamis dari lingkungan logistik dan operasi. Logistik terlihat banyak tentang membuat dan memasok.
Dengan demikian, dapat dilihat dan diperlakukan sebagai faktor jangka pendek dan sedikit relevansi langsung dengan perencanaan jangka panjang. Logistik adalah fungsi dengan horizon jangka panjang dan pendek. Dinamisme mereka sendiri cenderung membentuk satu sama lain, sehingga menyulitkan pada tingkat operasional untuk membedakan keduanya. Selain itu, konsekuensi dari perencanaan yang tidak tepat sering dilihat sebagai masalah operasional jangka pendek. Memang, ukuran dan tingkat investasi keuangan dan fisik membuatnya penting bahwa diferensiasi antara jangka panjang dan jangka pendek jika perlu, elemen distribusi dan logistik yang relevan dimasukkan dalam rencana bisnis secara keseluruhan. Teman-teman, berikutnya kita bahas mengenai struktur organisasi logistik. Terkait dengan kegagalan untuk memasukkan faktor logistik yang relevan dalam rencana bisnis perusahaan, adalah kebutuhan untuk mengakui bahwa fungsi logistik juga mungkin memerlukan struktur organisasi tertentu. Selama bertahun-tahun, logistik hampir tidak diakui sebagai fungsi tersendiri dalam struktur organisasi banyak perusahaan. Sementara, pentingnya distribusi dan logistik kini menjadi jauh lebih jelas bagi berbagai perusahaan. Banyak yang gagal untuk menyesuaikan struktur organisasi dasar mereka untuk mencerminkan perubahan visi ini. Secara tradisional, perusahaan-perusahaan ini mengalokasikan berbagai peran distribusi fisik di antara berbagai peran perusahaan terkait. Kegagalan untuk secara positif mewakili distribusi dan logistik dalam struktur organisasi biasanya merupakan hasil dari pengaturan historis daripada keinginan khusus untuk mengabaikan persyaratan untuk struktur manajemen logistik yang positif. Jelas, beberapa struktur organisasi positif sangat penting agar fungsi logistik dapat direncanakan dan dioperasikan secara efisien. Struktur tipikal yang menunjukkan fungsi distribusi logistik dan fisik berdasarkan garis tradisional diilustrasikan pada gambar berikut. Beberapa perusahaan logistik yang lebih berpandangan ke depan telah melihat perlunya beberapa perubahan organisasi formal untuk mewakili pengakuan yang sekarang diberikan pada distribusi dan logistik. Pendekatan fungsional baru ini menekankan perlunya logistik untuk direncanakan, dioperasikan, dan dikendalikan sebagai kegiatan umum. Struktur yang tepat jelas akan berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Struktur tipikal mungkin seperti yang diilustrasikan pada gambar tadi. Jenis struktur ini memungkinkan logistik dikelola sebagai suatu fungsi dalam dirinya sendiri, walaupun kebutuhan untuk hubungan yang erat dengan fungsi bisnis lainnya tetap vital. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita bahas mengenai peran manajer logistik atau distribusi. Peran manajer logistik atau distribusi dapat sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan lainnya, tergantung pada struktur organisasi internal, jenis saluran, akun sendiri, pihak ketiga, dan lain-lain. Industri atau produk dan profil pelanggan adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi tingkat fungsi operasional. Pada tahun 1980-an, ada beberapa pakar yakni M.A. McGinnis dan J. Lalonde mengidentifikasi 3 tema utama, yaitu pertama, kontribusi manajer logistik atau distribusi dapat membuat perencanaan strategis perusahaan. Kedua, keuntungan dan kontribusi tersebut. Ketiga, persiapan yang dapat dilakukan manajer untuk meningkatkan efektivitas kontribusi mereka. Poin utama yang harus ditingkatkan adalah sebagai berikut. Pertama, kontribusi untuk perencanaan strategis perusahaan meliputi pemahaman tentang interface fungsional, pemahaman tentang kegiatan distribusi, keakraban dengan lingkungan eksternal berkaitan dengan distribusi, wawasan tentang strategi distribusi pesaing, keakraban dengan kebutuhan distribusi pelanggan, keakraban dengan saluran distribusi, dan terakhir adalah data distribusi.
Kedua, keuntungan berkontribusi dalam rencana perusahaan meliputi pemahaman tentang dampak strategi perusahaan pada kegiatan distribusi, responsif yang lebih besar dari distribusi fisik, peningkatan kepekaan terhadap lingkungan distribusi, identifikasi peluang distribusi, meningkatkan komunikasi. Ketiga, persiapan untuk perencanaan strategis meliputi mengenali perusahaan, mengembangkan perspektif distribusi yang luas, mengetahui lingkungan distribusi, mengembangkan hubungan atau ikatan dengan orang lain, memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian, meningkatkan keterampilan komunikasi. Dari poin-poin utama tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan yang terkait dengan logistik merupakan input penting ke dalam strategi bisnis secara keseluruhan. Mereka melibatkan cakrawala aspek perencanaan jangka menengah dan panjang, dan akan mencakup aspek-aspek seperti jumlah fasilitas, ukuran dan lokasi jaringan transportasi, ukuran armada dan campuran kendaraan, tingkat inventaris, sistem informasi, dan sebagainya. Seperti yang telah disampaikan, fungsi operasional manager dapat sangat bervariasi tergantung pada ukuran dan sifat bisnis, produk, jenis saluran, dan profil pelanggan, di antara faktor-faktor lainnya. Selain itu, ada beberapa judul dan fungsi yang berbeda. Ini termasuk manajer distribusi atau logistik, yang mungkin memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk seluruh jaringan distribusi, termasuk pusat distribusi regional, transportasi utama atau jalur pelayaran, dan kendaraan pengiriman, pelacakan dan kontrol inventaris, sistem komputer, kepada manajer shift atau supervisor yang mungkin misalnya prihatin dengan kinerja terperinci dan kontrol operasi pengambilan order shift malam. Secara tradisional, 3 bidang operasional utama tanggung jawab terkait dengan: pertama, transportasi utama atau jalur transportasi, pengiriman kendaraan, operasi rute dan penjadwalan pengadaan kendaraan. Kedua, pergudangan, masuk dan keluar barang, pergudangan massal, pengambilan pesanan, penanganan material, dan organisasi peralatan. Ketiga, informasi lokasi, kontrol inventaris, pemrosesan pesanan, penganggaran, pemantauan, dan kontrol. Bagi banyak manajer logistik, area ini dapat diperluas untuk mencakup aspek lain seperti pembelian, logistik masuk, tingkat inventaris perkiraan, telesales, perencanaan produksi, logistik terbalik, pengemasan, dan lain-lain. Selain bidang fungsional yang luas ini, ada peran tim yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia, perundingan serikat pekerja, kesehatan dan keselamatan, dan hubungan dengan antarmuka perusahaan lainnya seperti produksi, pasokan, pemasaran, penjualan, dan keuangan. Di atas semua aspek fungsi operasional ini, dan mungkin umum untuk semua jenis organisasi distribusi, merupakan tanggung jawab dan kebutuhan untuk mengontrol keseimbangan antara layanan pelanggan dan biaya penyediaan layanan itu. Dari perspektif perencanaan rantai pasokan, peran kunci manajer logistik dengan kompetensi luas dapat diringkas dalam: pertama, memimpin desain, kreasi, konfigurasi, dan pengatur parameter seluruh rantai pasokan. Kedua, membuat kerangka kerja dan dialog yang menentukan tujuan kinerja di seluruh rantai. Ketiga, sistem dan memantau melaporkan semua kinerja operasional logistik terhadap tujuan yang disepakati. 4. Meninjau bagaimana masalah dapat diselesaikan dan kinerja ditingkatkan. Teman-teman yang berbahagia, untuk selanjutnya kita bahas mengenai skema pembayaran. Area yang relatif diabaikan dalam literatur logistik dan distribusi menyangkut mekanisme pembayaran dan skema insentif yang digunakan dalam industri. Setelah memeriksa peran dan tanggung jawab yang luas dari manajer dan direktur logistik,
Menarik untuk lebih memahami posisi mendasar terkait dengan jenis sistem pembayaran yang umum digunakan. Ada beberapa jenis mekanisme pembayaran. Ini dapat secara luas dibagi menjadi 3 sistem utama: pekerjaan sehari-hari, bekerja sepotong-sepotong, dan membayar hasilnya. Ketiga sistem ini diilustrasikan pada gambar berikut. Day work adalah metode pembayaran yang sepenuhnya didasarkan pada jam kerja. Sepotong demi sepotong adalah pembayaran yang sepenuhnya terkait dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan, dan membayar untuk hasil adalah campuran dari memberikan gaji pokok ditambah bonus berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Sistem pembayaran utama dapat diringkas sebagai berikut. A. Pekerjaan sehari-hari juga dikenal sebagai jam kerja hari tetap berdasarkan sepenuhnya pada jam kerja. B. Pekerjaan harian yang terukur terdiri dari gaji partisipasi dasar ditambah bonus untuk mencapai tingkat kinerja pekerjaan yang tertentu. C. Pekerjaan harian bertahap, insentif yang stabil, skema rencana pembayaran premium. Ini memperkenalkan langkah-langkah ke dalam skema pekerjaan harian yang diukur, memberikan insentif tambahan. D. Skema bonus prestasi atau skema bonus insentif. Ini adalah skema bonus selain gaji pokok tetapi tidak terkait dengan produktivitas. E. Pekerjaan per potong, pembayaran seluruhnya didasarkan pada jumlah pekerjaan yang diselesaikan. F. Membayar hasil dalam bentuk paling murni. Ini adalah tugas yang terfragmentasi, tetapi biasanya merupakan pembayaran berdasarkan hasil selain gaji pokok. Kemudian, komisi. Ini adalah skema per potong atau bayar per hasil, tetapi didasarkan pada upaya dan pencapaian, misalnya penjualan, penghematan biaya. Ini adalah jenis umum dari skema bonus manajemen. H. Skema grup atau pabrik. Ini adalah skema bonus kolektif berbasis kinerja kolektif yang mungkin terkait dengan biaya versus penjualan, produksi yang lebih tinggi atau efisiensi yang lebih besar. I. Manfaat tambahan. Ini adalah berbagai pengaya non kinerja yang mencakup barang-barang seperti liburan, bonus, Natal, kantin bersubsidi, tunjangan pakaian, dan lain-lainnya. Akhirnya, jenis-jenis manfaat ini dapat diterima begitu saja. J. Skema bagi hasil terkait dengan laba perusahaan dan bertujuan untuk mempromosikan minat karyawan pada perusahaan. Untuk skema keuangan yang memotivasi, penting untuk membedakan antara skema yang memberikan insentif, hadiah, atau bonus karena mereka dapat memiliki dampak variabel pada tenaga kerja. Perbedaan utama adalah: pertama, insentif. Mereka merangsang kinerja yang lebih baik di masa depan karena merupakan pembayaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Insentif cenderung memiliki dampak paling langsung pada perilaku dan motivasi karyawan karena kondisi pembayaran telah diketahui sebelumnya. Kedua, hadiah. Mereka mengakui kinerja yang baik di masa lalu. Mereka cenderung memiliki dampak yang kurang langsung pada perilaku dan motivasi karena tingkat ketidakpastian pembayaran. Ketiga, bonus. Ini adalah penghargaan terkait kinerja, tetapi dibayar dalam jumlah tetap. Teman-teman yang berbahagia, untuk selanjutnya kita bahas mengenai pemilihan karyawan. Dalam hal ini adalah driver dan manajemen aset. Saat ini, sebagian besar operasi distribusi hampir tidak dapat menghabiskan uang untuk aset manusia
atau fisik yang tidak sepenuhnya digunakan. Hari-hari kendaraan cadangan atau pengemudi adalah kenangan yang jauh. Namun, kenyataannya bisnis adalah bahwa persyaratan operasi berfluktuasi secara teratur antara naik dan turun, biasanya setiap hari. Ini tak terhindarkan berarti bahwa staf gudang, kendaraan, pengemudi, atau transportasi yang dikontrak akan diperlukan pada titik tertentu untuk menangani berbagai hal. Bahkan, jika suatu operasi tidak pernah memiliki persyaratan untuk aset sementara, ini biasanya merupakan pertanda bahwa operasi tersebut memiliki terlalu banyak aset. Tujuannya adalah memanfaatkan aset utama operasi sebaik mungkin dan menggunakan aset yang dikontrak untuk mencapai puncak. Situasi ini juga menyebabkan perekrutan jangka pendek seperti liburan karyawan atau wabah penyakit serta kerusakan pada kendaraan atau peralatan penanganan. Perencanaan lanjutan untuk menghadapi situasi sementara ini akan mencegah masalah ketika itu terjadi. Berikut adalah kiat-kiat yang akan membantu Anda memilih karyawan atau driver untuk menghindari berbagai kekecewaan. Pertama, luangkan waktu untuk menyelidiki agen staf sementara di daerah Anda. Tidak cukup untuk memilih yang termurah. Misalnya, banyak agen terkemuka akan menjadi anggota rekrutmen dan konfederasi ketenagakerjaan. Kedua, periksa dengan perusahaan lain di wilayah mana agensi yang terbaik dan mengapa. Ketiga, mengerti poin-poin utama yang akan didirikan dengan agensi potensial, seperti bagaimana cara memilih driver, seberapa sering lisensi mengemudi diperiksa, apakah pengemudi diperiksa untuk menetapkan tingkat pemahaman mereka tentang undang-undang yang relevan, apakah riwayat dan referensi pekerjaan pengemudi diverifikasi, apakah pengemudi adalah pegawai tetap agensi? Apakah agen memiliki semua asuransi yang relevan seperti majikan dan tanggung jawab publik? Pelatihan apa yang disediakan agen untuk karyawannya? Apakah agensi memiliki jangkauan telepon 24 jam? Bagaimana agensi memberikan informasi tentang jam kerja yang telah diselesaikan pengemudi sebelum mulai bekerja? Kapan periode istirahat mingguan atau harian terakhir? Berapa jam pengemudi telah digunakan? Keempat, setelah memilih agensi, cobalah membangun hubungan kerja yang baik dengan mereka. Undang mereka ke fasilitas Anda sehingga mereka dapat lebih memahami kebutuhan spesifik bisnis Anda. Kelima, setujui tarif pembayaran untuk periode tertentu. Ini akan memastikan bahwa tarif dinegosiasikan pada waktu luang dan tidak di bawah tekanan. Keenam, beritahu agen persis apa yang diharapkan dari pengemudi yang mereka kirim. Setiap pengemudi harus dalam standar yang disepakati. Pastikan siapapun yang tidak memenuhi standar ini ditolak. Hukuman finansial biasanya sangat efektif. Ketujuh, berikan badan tersebut dengan semua informasi kesehatan dan keselamatan yang relevan terlebih dahulu sehingga mereka punya waktu untuk memberi tahu pengemudi mereka. Sertakan aturan khusus tentang fasilitas Anda, seperti kebijakan merokok atau pakaian pelindung yang diperlukan. Kedelapan, jika sopir pengiriman memiliki titik pengiriman reguler, coba buat perpustakaan lembar instruksi untuk dibagikan kepada pengemudi sementara. Ini dapat menghemat banyak waktu dan masalah. Kesembilan, jika keselamatan itu penting, bersikeras bahwa pengemudi sementara menerima kartu ID yang menampilkan foto pengemudi. Dapatkan nama pengemudi yang ditugaskan untuk pekerjaan Anda dan pastikan tim Anda mengetahui siapa yang diharapkan. Sahabat Ujar, setelah menyaksikan penjelasan mengenai manajemen organisasi logistik, coba jawab pertanyaan berikut. Menurut kalian, mengapa logistik perlu diatur dengan baik oleh organisasi? Berikan contoh kasusnya. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja.
Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Makan gue itu keren. Sahabat ujar, dari pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang menganggap bahwa logistik sama dengan gudang. Padahal, pada dasarnya logistik dan gudang merupakan dua hal yang berbeda. Gudang merupakan tempat penyimpanan barang dan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan logistik. Sementara logistik berarti proses yang lebih luas lagi. Bukan hanya sekedar pergudangan, namun juga melibatkan perolehan barang, penanganan, pengendalian, dan cara pengirimannya. Teknologi informasi adalah salah satu bagian terpenting dalam manajemen logistik. Perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini memungkinkan sebuah perusahaan menemukan produk yang diinginkannya kapanpun dan dimanapun di seluruh dunia ini. Organisasi logistik ini dianggap penting karena dapat menunjang proses pengelolaan stok barang di dalam gudang. Sistem ini dirasa efektif untuk membantu karyawan logistik sehingga kinerja serta produktivitas lebih maksimal. Demikianlah tadi pemaparan mengenai manajemen organisasi logistik. Tetap semangat belajar. Semoga semua selalu bahagia dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.